Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana kita di dalamnya saling belajar ya, membahas tentang Al-Qur'an ya. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Kali ini kita sampai pada hukum yang ketiga dari nun sukun dan tanwin, yaitu yang dinamakan dengan qalbu atau qalbun atau al-iqlab. Ya. Al-qalbu, al-iqlab, taqlubun nun as-sakinah, taqlubun nun as-sakinah awit tanwin indal ba'i miman mukhfah bi gunnatin kamilatin. Jadi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba, ya, setelah ada nun sukun atau tanwin datang setelahnya huruf ba, nah, seperti di sini ya, man bakhila, ada nun sukun setelahnya ba, bidam bihim, ada nun sukun setelahnya ba juga, di sini tanwin ya, syai'im basir, syai'im basir, setelahnya ada tanwin. Kemudian setelah tanwin itu ada huruf ba, ya. Maka dikatakan nunnya itu diubah menjadi mim. Nun sukunnya itu berganti menjadi mim yang diikhfakan, disertai dengan gunah secara sempurna. Ya, jadi dibacanya dengan gunah ditahan. Membakhil, ya, membakhil. Bidzambihim syai'im basir. Nah, ini namanya al-qalbu atau al-iqlab. Ya. Ya. Adapun tanda al-qalbu atau al-iqlab di dalam mushaf, alamatu qalbun nun as-sakinah hiya wad'u mim shaghirah fawqa nun badala sukunin. Hakada nahwu mim ba'di amburika ambihum. Jadi tanda bahwa bacaan di dalam mushaf itu adalah bacaan iqlab, itu pada nun sukunnya itu diberi tanda mim kecil ya, seperti ini. Ya, mim kecil. Hati-hati ya, ini bukan tanda waqaf ya. Terkadang kita jumpai juga ada tanda waqaf mim juga ya, tapi mimnya itu beda. Kalau kita perhatikan mimnya itu di atas, bukan di atas huruf persis, tapi di samping ya. Tentunya pun juga beda ya. Ini mimnya tanda waqaf seperti ini kurang lebih ya. Ya, kita jumpai ada mimnya itu lebih kecil yang ini yang apa yang iqlab ya. Ini berarti menunjukkan bahwa nunnya itu setelahnya ada ba, itu bacaan iqlab. Ini juga kita perhatikan ya, di atasnya nun ada tanda mim kecil. Ini juga sama, di atasnya nun ada tanda mim kecil. Untuk iqlab, nunnya bisa dalam satu kata dengan ba. Ya, seperti ini satu kata. Antara nun dengan ba itu satu kata. Atau antara nun dan ba itu terpisah. Seperti ini contohnya. An dengan burik. Mim dengan ba'di, ini terpisah ya. Kalau idgham kan dia harus terpisah ya, pada pertemuan yang lalu. Antara nun sukun dengan huruf idgham harus terpisah. Kalau iqlab itu bisa
terpisah atau bergabung dalam satu kata. Nah, ini tanda iklab pada nun sukun. Adapun tanda iklab pada tanwin, ya jika itu tanwin, tandanya seperti ini ya. Alamatu qalbut tanwin hiya wat'u mim shaghirah badalal harakati tsaniyah hakadha. Jadi mengganti harokat yang kedua jadi mim. Kalau yang sudah-sudah kan seperti ini tandanya ya. Ya. Jadi ada dua fathah ya. Fathah yang kedua itu kalau itu iklab itu diganti dengan mim. Untuk domaten kalau yang bukan iklab kan seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Atau seperti kalau idharnya seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ada yang sebagian ini ya. Nah, ini untuk yang iklab tanda yang domah yang kedua itu diganti dengan mim ini. Demikian juga yang kasrotain. Kasroh yang kedua itu diganti dengan huruf mim. Seperti ini kita lihat ya. Jazaa'an bima ya. Sami'un basir. Syai'in basir. Nah, demikian tanda daripada iklab. Insya Allah mudah ya. Iklab atau qalbu. Hurufnya cuma satu aja, yaitu ba. Kemudian hukum yang terakhir daripada nun sukun dan tanwin adalah al-ikhfa. Ya. Apa itu al-ikhfa? Dikatakan di sini an-nutqu bin nun sakinah awit tanwin ala sifatin bainal idhari wal idgham arin 'ala tajdidi ma'a baqa'il gunnati al-kamilati fil harfil awwali wa dzalika idza jaa ba'dahuma akhadu hurufil ikhfa al-khamsata 'asyar. Ikhfa itu adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan cara antara idhar dan idgham. Jadi membaca nun sukun atau tanwin itu di antara bacaan idhar dengan idgham. Idhar itu kan dibaca jelas ya. Sementara idgham itu berarti menggabung ke huruf setelahnya. Nah, ikhfa itu tengah-tengah antara idhar dengan idgham. Arin 'anit tasydid, ya tidak ada tasydid di dalamnya. Disertai dengan adanya gunah yang sempurna pada huruf awal, itu yang dimaksud adalah adanya gunah pada nun. Apabila nun sukun atau tanwin tadi itu bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15. Ya, 15 huruf jumlahnya paling banyak. Ya. Telah diambil huruf ikhfa yang ada 6 ya. Jadi huruf hijaiyah kan di situ ada 28 selain alif. Alif tidak dihitung ya. Alif tidak dihitung. Dikurangi idhar ada 6. Ya. Dikurangi lagi idgham juga ada 6 ya. Yarmulun. Kalau idhar hamzah ha, ainun ha, ghainun kha. Kemudian ditambah lagi ba 1 ya. Jadi 28 dikurangi 13 ya. Berarti tinggal 15 ya. Tinggal 15. Kalau sudah hafal idhar, huruf apa aja ya, huruf idgham apa aja, huruf iklab apa, ya sebenarnya dapat dihafalkan juga insya Allah tahu lah. Pokoknya selain ini berarti dia masuk ke ikhfa. Tapi kalau hafal lebih bagus ya. Hurufnya itu ini ya. Hurufuhu ya. Tifdzatsana kam jada sakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ya ini hurufnya kalau dijadikan syair ya. Itu diambil huruf yang setiap kata diambil yang huruf yang pertama ya. Sif berarti sod. Ya.
za, dal, sana, sa, kam, kaf. Ya. Jada berarti jim. Syakhsun, shin. Ya. Qad berarti qaf, sama sin, dum, dal, toyiban, to, zid berarti zai, fi, fa, tuqa, ta, ya. Dot, lima berarti dho. Ya, ini jumlahnya ada 15. Sifdathana kam jada sakhsun qad sama, dum toyiban, zid fi tuqan, do' lima. Contohnya ya. Contoh bacaan ikhfa ya. Dan ini juga bacaan yang termasuk paling banyak di dalam Al-Qur'an. Anfusakum ya. Anfusakum. Bacanya seperti itu. Jadi nunnya dia tidak jelas. Ketika mengucapkan anfusakum, ujung lidah itu tidak ditempelkan pada langat-langat mulut ya. Ingat, tidak ditempelkan pada langat-langat mulut. Jadi salah kalau bacanya anfusakum. Anfusakum itu seperti bacaan izhar. Ya, karena ditempelkan itu apa ujungnya itu. Ditempelkan pada langat mulut. Padahal ketika baca ikhfa tidak boleh demikian. Ikhfa itu seperti yang tadi dikatakan adalah membaca antara izhar dengan idgham. Jadi posisi lidah itu tidak nempel pada langat mulut ya. Tundirhum tapi mengambang. Dan mulut disiapkan untuk membaca makhraj berikutnya. Disiapkan ya. Minkum al-insan mansura ya. Min dun ankan min qabl min syai ma'an sajjaja syai'in syahid tab'an fahal hilyatan talbasunaha kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah. Dan masih banyak lagi ya. Ini ada juga yang belum disebutkan ya. Huruf dot itu belum ada di sini ya. Tilka idzan qismah ya. Qaf juga belum disebutkan di sini. Oh, ada ya, qaf ya. Huruf dha ini tidak disebutkan ya. Nanti bisa dicari sendiri di dalam Al-Qur'an contoh dari bacaan ikhfa. Nah, ini adalah bagian penjelasan tentang perbedaan antara izhar, ikhfa dengan al-idgham bila gunah ya, al-idgham bila gunah. Tadi kan dikatakan bahwasanya ikhfa itu bacaan antara izhar dengan idgham ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bahan ini, bagian ini akan ketahuan nanti seperti apa perbedaan antara ikhfa dengan izhar maupun dengan idgham. Ya, perhatikan ini pada kolom yang di sini. Ini adalah hukum nun sukun atau tanwin ya. Ini idhar, yang pertama idhar. Yang kedua adalah ikhfa. Dan yang ketiga adalah idgham bila gunah ya. Idgham bila gunah berarti yang nun dan nun sukun atau tanwin ketemu lam dan ro ya. Kemudian pada kolom yang ada di atas ini, kolom pertama disebutkan di sini al-juz'ul lisani, bagian lidah ya. Bagian lidah daripada makhraj nun, maksudnya gitu ya. Kemudian kolom yang kedua al-juz'ul khaysumi, bagian rongga hidung. Ya, kita pernah bahas ya pada pertemuan yang lalu bahwasanya nun itu nun sukun, nun ya secara umum nun dan mim itu dia punya dua makhraj ya.
Ya, pertama makhraj yang ada kaitannya dengan lidah atau bibir. Kalau mim berarti bibir, kalau nun berarti apa? Lisan ya atau lidah kita. Dan bagian yang kedua adalah yang berkaitan dengan makhraj yang ada di hidung, rongga hidung. Ya, ini keunikan daripada nun dan mim seperti itu. Jadi adanya rongga hidung ketika diucapkan, rongga hidungnya itu buka. Sehingga keluar suara hidung, suara dari hidung. Itu yang namanya gunnah itu. Ya. Kemudian di sini ada kolom yang terakhir, kolom yang ketiga ada tasdid atau tasdid itu istilahnya apa ya? Double gitu ya, ada dua huruf double. Ya, ada dua huruf yang bertemu dalam satu huruf. Dua huruf menjadi satu lah, gitu ya, namanya tasdid. Ditandai seperti ini ya, biasanya ditandai seperti kepala sin. Baik, pada idhar, bacaan idhar ya, al-anhar ya, yanhauna dan sebagainya. Di sini dikatakan bagian lidah itu ada ya. Bagian ujung lidah makhrajnya nun yang ada pada lidah itu dia terdapat ada di situ. An nempel ya. Ujung lidahnya itu nempel. Kemudian juga rongga hidung juga ada ya, ada suara sedikit. Ada suara gunnah. Ya, karena tidak mungkin kita mengucapkan nun dengan menutup rongga hidung, itu tidak mungkin ya. Nun itu memang dia harus terbuka rongga hidungnya. An ya, kalau ditutup an ya, kedengaran tidak? An yang ya, kan tidak enak didengar ya. Kemudian di sini tidak ada tasdidnya, tidak dikatakan anhar dan demikian. Itu salah ya bacanya. Anhar itu ada tasdid berarti di situ. Di sini idhar tidak boleh ada tasdid. Nah, ini bacaan idhar ya. Kemudian yang ikhfa. Ikhfa, ketika membaca ikhfa, maka bagian makhraj lisan itu yang ada pada nun itu dia tidak ada. Karena tidak nempel. Ya, tidak nempel. Seperti misalnya antum. Antum, bukan antum. Bukan gitu, bukan. Tapi antum. Jadi tidak ada di sini bagian lisan. Nah, untuk yang rongga hidung dia ada. Nah, sebabnya kenapa? Karena ada gunnah. Antum. Apakah dia ada tasdid? Tidak ada, ya. Karena kalau tasdid dia mesti harus nempel dia, ya. Kalau ada tasdid dia mesti harus nempel, ditekan gitu ya. Di sini ketika ikhfa itu tidak ada tasdid. Jadi yang membedakan ya dengan idhar itu apa di sini bagian lisan ya. Bagian lisan berbeda, ya. Adapun yang ketiga yang idgham bila guna, ketika nun sukun atau tanwin itu mengalami idgham bila guna, dari ketemu dengan lam atau ro, seperti mir rabbihim misalnya, min rabbihim, mir rabbihim. Maka di sini bagian ujung lisan ya, ujung lisan itu tidak ada ya, tidak diucapkan. Sama dengan ikhfa. Karena yang diucapkan adalah ro kan ya, mir, bukan min rabbihim tapi mir, ya, hilang nunnya. Kemudian juga khoisumnya juga tidak ada ya, karena tidak dibaca dengung di situ. Jadi benar-benar nunnya itu hilang masuk ke dalam huruf ro, mir rabbihim. Disertai dengan tasdid, ya ada tasdid. Jadi untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Min rabbihim. Ya ini nunnya itu hilang ya. Seakan-akan tidak ada. Jadi dibacanya seperti ini. Mir di sini ada tasdidnya. Rob bihim.
Ya, jadi dibacanya seperti ini ya, dibacanya. Tapi tulisannya harus ada gini. Dalam tulisan itu ada huruf nunnya, tapi dalam pembacaan nunnya itu hilang. Inilah eh, apa ya, bacaan idgham seperti itu. Nah, ikhfa itu tengah-tengah, tengah-tengah antara idhar dengan idgham, ya. Ikhfa itu berbeda dengan idhar karena ketika membaca ikhfa itu eh, ya bedanya apa di sini? Ketika membaca ikhfa, ujung lidahnya itu tidak ditempelin ya, tidak ditempelkan. Hanya persamaannya dengan idhar itu sama-sama rongga hidungnya itu terbuka ya, ada rongga hidung. Kemudian juga ini tidak ada tasdid ya, baik idhar maupun ikhfa itu tidak ada tasdid. Adapun dengan idgham, ikhfa itu perbedaannya ya di sini tidak ada tasdid pada ikhfa ya. Tapi untuk yang bagian lidah ataupun voice-nya itu sama. Sehingga bisa dikatakan bahwa ikhfa itu keadaan membaca antara idhar dengan idgham ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan bagian ini. Maksud dari perkataan bacaan idhar dengan idgham itu seperti itu. Ya, adapun tanda ikhfa dalam mushaf Al-Qur'an itu mirip dengan tanda idgham nakis ya. Tanda idgham nakis pada pertemuan lalu kita bahas ya. Alamatu ikhfa nun as-sakinah fi dhabtil mushafi hiya tajridun nun as-sakinati minas sukun ma'a adami tasdidil harfit tali. Jadi tanda ikhfa itu nunnya itu dia tidak diberi apa-apa ya, tidak dikasih tanda apa-apa di atasnya atau di bawah, kosong. Kemudian pada huruf setelahnya itu tidak dikasih tasdid. Ya, seperti ini nih. Min dun, angkan, min qabl. Ya. Mirip dengan idgham nakis, ya. Hanya kalau idgham nakis itu kan hurufnya kan wawu sama iya gitu aja ya. Cuma 2 huruf. Adapun ikhfa kan hurufnya banyak, ada 15. Adapun tanda ikhfa tanwinnya ya, alamatu ikhfa'u tanwin fi dhabtil mushafi hiya tatabu'ul harakataini ma'a adami tasdidil harfit tali. Jadi tandanya itu untuk tanwinnya itu dia seperti ini ya bentuknya. Kayak atas bawah gitu ya, enggak sejajar. Tidak sejajar seperti idhar. Ini kan bacaan ini idhar ini ya. Kalau ikhfa itu mirip seperti idgham. Ya. Ini kayak gini. Mungkin kurang jelas ya. Fathah-nya pun juga demikian seperti ini ya. Dan dhamma-nya sama ya seperti bacaan idgham naqis. Huruf setelahnya sama, tidak ada dikasih tasdid. Ya. Kemudian di sini disebutkan ya apa yang harus dilakukan ketika kita membaca ikhfa ya. Yang pertama tahyiatul fam ala makhrajil harfit tali. Jadi ketika membaca ikhfa ya bibir itu disiapkan ya, mulut itu disiapkan untuk mengucapkan makhraj setelah nun sukun atau tanwin, disiapkan ya. Kemudian yang kedua nutqu gunnatin kamilatin minal khayshum. Jadi mengucapkan guna dengan sempurna. Jadi membaca ikhfa itu harus dengan disertai dengan guna yang komplit ya. Antum, jangan dibacanya antum, tapi antum, tahan gunahnya. Ukurannya hampir sama dengan idgham ya, idgham biguna sama. Demikian juga dengan nun yang musaddada ataupun mim tasdid itu sama panjangnya. Durasi guna itu sama ya. Tidak dibedakan antara ikhfa dengan idgham ataupun dengan iqlab. Semuanya sama, dipukul rata ya. Jadi ketika ikhfa itu harus didengungkan, ditahan gunahnya. Jangan terburu-buru.
Kemudian yang ketiga, nutqu suwaiti minal fami bisa babi adamin inghilaqi makhrajin nun juz'ul lisani. Ya, jadi dia mengucapkan ada suara yang keluar ya dari bibir disebabkan karena makhraj nun itu tidak tertutup ya, tidak seperti idhar. Jadi ada suara yang membedakan antara ikhfa dengan idhar. Antum ya, minkum, bukan minkum tapi minkum. Yakunu sawtun nun al-mukhfa awit tanwin mufakhama in jaa ba'dahu harfu mufakham. Jadi suara nun yang diikhfakan itu atau gunahnya ya, ketika datang setelah nun itu huruf yang tebal seperti qaf atau shad, maka suara gunahnya itu ikut tebal. Min qabl, mansura, jadi terbawa ya. Jadi suara gunanya itu tertarik dengan huruf tebalnya ini sehingga kedengaran tebal juga. Ya. Ini akibat karena ketika kita mengucapkan ikhfa kita harus menyiapkan mulut itu untuk mengucapkan harokat apa setelah nun sukun itu, sehingga di sini kalau huruf setelah nun sukun adalah huruf yang tebal, otomatis gunanya ikut tebal, terbawa dia. Min qabl. Jadi tidak boleh disamakan ya. Tidak boleh kita menyamakan tebal tipisnya gunah pada huruf ikhfa. Itu tidak sama ya. Kadar ketebalan pada ikhfa itu ketika gunah itu tidak sama. Tergantung huruf apa yang datang setelah nun sukun atau tanwin. Kalau huruf yang datang setelah nun sukun atau tanwin adalah huruf tebal seperti qaf atau shad, ya di sini kita harus tahu ya, huruf-huruf yang tebal pada huruf-huruf ikhfa ya dari 15 itu, dari 15 huruf ikhfa ini yang tebal itu hanya beberapa aja. Ya ini yang saya kasih lingkar ya. Shad, dot ya, to, dho, dan qaf. Ya hanya 5 aja. Dari 15 huruf itu hanya 5 yang dibaca tebal. Jadi tolong dihafalkan ini ya. Ketika ketemu dengan huruf ini, shad, dot, to, dho, dan qaf, gunahnya ikut tebal. Ya, jadi harus dibedakan ya. Kalau dia datang setelahnya itu huruf yang tebal, ikut tebal gunahnya. Namun sebaliknya, kalau huruf yang datang setelah nun sukun atau tanwin itu adalah huruf yang harus dibaca tipis, ya, murokkokon. Ini katakan yakunu sautun nun al-mukhfa awit tanwin murokkokon in jaa ba'dahu harfun murokkok. Nahwu angkan, ya tidak boleh dibaca angkan, tidak boleh. Tapi dibaca tipis angkan al-insan, ya seperti itu. Tidak boleh dibaca al-insan, itu keliru ya. Meskipun dia gunanya benar, dia ditahan gunanya benar, tapi gunanya tebal, tidak pada tempatnya. Seperti itu ya. Jadi memang harus hati-hati ketika mengucapkan huruf ikhfa. Baik, dengan demikian telah selesai pembahasan kita pada hari ini tentang hukum nun sukun dan tanwin. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Jika ada yang masih belum jelas atau masih bingung, kalau misalnya ada yang belum jelas bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Biar ada ketersambungan. Baik, insya Allah jelas karena ini materi ini kan sudah pernah kita bahas ya. Waktu kita ada di sekolah ya, di
sekolahan juga di situ pasti dipelajari ya tentang hukum nun sukun dan tanwin ya. Mudah-mudahan ini bisa kita sekedar mengulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari sebetulnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan dengan tilawah ya.